Jadi dalam pembelajaran e-learning kemarin ada materi RTL ya, atau rencana tindak lanjut dari pembelajaran. Nah, di situ sudah ada sistematika atau laporan yang eh, akan Bapak Ibu buat. Nah, agar Bapak Ibu bisa membuat memudahkan Bapak Ibu membuat nanti laporannya seperti apa, maka saya akan memberikan materi dan memandu Bapak Ibu bagaimana sih nanti tata cara pengisiannya seperti itu. Jadi untuk laporan RTL ini silakan Bapak Ibu nanti mendownload dari dari e-learning yang sudah ada ya, dari sistematika. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mendownload. Kemudian nanti Bapak Ibu lihat dulu sistematikanya. Jadi sistematikanya terdiri dari 4 bab ya, kurang lebih 4 bab. Nanti di situ diisi sesuai dengan eh, materi yang telah Bapak Ibu pelajari, dan rencana ini adalah sesuai dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing sebagai P3K di unit kerja atau OPD masing-masing. Nah, yang pertama kita overview dulu untuk materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah pengenalan struktur organisasi dan tata kerja ya, yang disampaikan oleh Mbak Tri dari bagian organisasi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya perdanya atau perwalinya terkait SOTK, OPD atau dinas terkait dari Bapak Ibu. Misalnya Dinas Pendidikan Kebudayaan itu ada perwalinya terkait SOTK. Nanti di situ eh, Bapak Ibu agar dapat mengetahui positioning atau posisi Bapak Ibu dalam organisasi besarnya itu berada di mana dan mendukung fungsi apa, seperti itu. Misalnya Bapak Ibu di guru SD ya atau SMP itu ada di eh, Dikdas ya, Dikdas dan Dikmen gitu kan. Nah, kemudian ada lagi kalau di sekolah kan ada SOTK-nya juga, ada strukturnya juga di satuan eh, pendidikan formalnya. Nanti Bapak Ibu posisinya di mana? Misalnya yang di SD itu sebagai guru kelas, nah yang di SMP itu ada sebagai guru mapel ya atau mata pelajaran, atau teman-teman yang di OPD lain seperti di Disduk Capil, kemudian di Rumah Sakit Sayang Ibu itu juga bisa eh, mengetahui positioningnya Bapak Ibu di struktur itu berada di mana. Kemudian ada materi yang kedua yaitu pengalaman jabatan. Jadi Bapak Ibu yang diangkat sebagai P3K adalah yang diambil adalah keahliannya atau expertise ya. Konsepnya ada expertise yang seperti saya sampaikan di pembukaan ya, pembukaan awal ya atau sosialisasi awal sebelumnya. Jadi Bapak Ibu diangkat ini berdasarkan keahlian dan keterampilannya masing-masing untuk menduduki jabatan fungsional tertentu, misalnya jabatan fungsional guru. Jadi Bapak Ibu harus eh, mengetahui atau mengenali ya jabatan Ibu, Bapak Ibu seperti apa. Nah, ini sudah disampaikan juga di materi eh, Renstra waktu itu ya. Nah, di jabatan Bapak Ibu saat ini, nah itu dari positioning dari SOTK yang sudah dijelaskan di agenda yang pertama atau materi 1. Nah, Bapak Ibu itu punya peran atau fungsi apa dalam mendukung visi dan misi. Nah, seperti ketahui, visi dan misi eh, tidak ada visi dan misi yang ada di organisasi gitu ya, atau di OPD-nya. Jadi visi dan misi itu eh, langsung di instansi atau di pemerintah kota. Jadi visi dan misi Kota Balikpapan itu sesuai rencana pembangunan dalam 5 tahun terakhir di RPJMD-nya, itu Bapak Ibu untuk mendukung misi keberapa gitu, misi keberapa dari eh, pencapaian visi.
misalnya Bapak Ibu yang di dinas pendidikan gitu kan, itu masuk dalam visi mana ya. Setelah mengetahui positioningnya, kemudian di dalam perencanaan daerah itu Bapak Ibu masuk di positioning atau penerapan visi yang misi yang nomor berapa gitu dari misi-misi untuk pencapaian visi misi Kota Balikpapan. Kemudian ada pengenalan manajemen kinerja yang tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Sarip ya dan juga Pak Rahmat ya. Pengenalan manajemen kinerja organisasi. Jadi Bapak Ibu ini tidak hanya bekerja, tapi Bapak Ibu ini membuat perencanaan kinerja ya kan, dan punya ekspektasi dari pimpinan terhadap kinerja Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti eh, manajemen kinerja ini Bapak Ibu mengetahui juga output dan outcome-nya dari kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan pelayanan kepada masyarakat atau misalnya mengajar gitu kan, outputnya bisa bisa diukur. Nah, dan juga eh, terkait materi yang keempat ada pengenalan tugas dan fungsi ASN ya di tempat kerja. Ini konsepsi-konsepsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Ini ada sudah materi-materi yang kita berikan, termasuk nilai etika ya, kemudian literasi digital, dan itu juga nanti Bapak Ibu bisa improve eh, dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi eh, materi-materi yang sudah didapatkan itu bisa diambil pembelajarannya untuk Bapak Ibu bisa melakukan eh, improvisasi terhadap pelaksanaan pekerjaan. Oke, kemudian di sini ada juga materi kelima ya, ini penunjang ya. Ada pretest, ada post-test, dan juga dinamika kelompok dan learning yang Bapak Ibu laksanakan. Dan kita sudah berada di ujung dari akhir pembelajaran, yaitu laporan rencana tindak lanjut. Ini adalah di materi ke-6. Oke, Bapak Ibu. Eh, About us sebagai answer. nah, jadi kenapa sih kita membuat laporan RTL ini? Yang pertama adalah sebagai output ya dari hasil pembelajaran didapatkan selama orientasi. Jadi dari Bapak Ibu melakukan pembelajaran dari materi pertama sampai dengan materi Pak Rahmat tadi, Bapak Ibu sudah mendapatkan insight, dan insight itu yang Bapak olah nanti menjadi output dari hasil pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk Iya kecil banget kan. kemudian di sini juga ada yang kedua adalah perencanaan eh, kerja, ya perencanaan kerja P3K. Jadi laporan ini juga sebagai panduan ya, Bapak Ibu punya panduan atau timelinenya dalam pelaksanaan kontrak kerja itu dalam 5 tahun, 3 tahun, ataupun 2 tahun. Itu Bapak Ibu eh, punya perencanaan yang apa sih yang mesti dilakukan. Misalnya di tahun pertama kontrak, kemudian di tahun kedua kontrak mau membuat rencana kerja seperti apa. Jadi setelah Bapak Ibu punya tahu positioning Bapak Ibu di organisasi, kemudian pengenalan jabatan Bapak Ibu mengetahui peran dan tugasnya ya, sebagai jabatan fungsional yang Bapak Ibu ampu. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan eh, perencanaan nih, perencanaan kerjanya dalam 1 tahun. Ini mau buat apa? Kan Bapak Ibu nanti bisa melakukan analisa eh,
permasalahan atau identifikasi masalah apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi perencanaan kerja ini sebagai panduan ya, saya ulang lagi, sebagai panduan dalam rangka menyusun perencanaan kerja dan rencana kerja umum ya sesuai dengan fungsi perangkat daerahnya atau unit kerjanya, dan rencana kerja sesuai dengan tugas jabatan yang diambil. Oke, kemudian tujuan ya, tujuan dan sasaran. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi Bapak Ibu mampu mengidentifikasi posisinya tadi ya, di dalam satu unit organisasi besar. Kemudian Bapak Ibu breakdown lagi dalam dalam eh, ke unit yang paling kecilnya atau unit kecilnya, misalnya sekolah atau satuan pendidikan. Bapak Ibu identifikasi posisinya di mana, terus perannya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan identifikasi terhadap potensi diri Bapak Ibu dan potensi kontribusi Bapak Ibu terhadap organisasi. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengetahui output dan outcome terhadap kinerja yang dihasilkan. Jadi, Bapak Ibu eh, harus dapat juga mengetahui outputnya atau outcome-nya seperti apa gitu bentuknya gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi permasalahan eh, apa yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi misalkan Bapak Ibu di sekolah mengajar gitu, permasalahannya misalnya eh, di kelas ada misalkan daya tangkap murid terhadap pembelajaran itu rendah misalnya. Nah, itu bisa Bapak Ibu identifikasi, nanti silakan disesuaikan saja sesuai kondisi yang ada di lapangan. Nah, kemudian ini menjadi best practice. Jadi Bapak Ibu menghasilkan praktik terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi best practice ini bisa juga berdasarkan pengalaman-pengalaman atau experience yang Bapak Ibu dapatkan selama melakukan tugas dan pekerjaan. Misalnya Bapak Pak Abdul Hafid nih, misalnya setelah dia melakukan identifikasi pelaksanaan pekerjaannya ya, misalnya di sekolah A misalnya. Nah, dan berhasil misalnya dengan konsepsi yang dibuat oleh Pak Abdul Hafid. Nah, itu bisa menjadi practice untuk bisa diterapkan di sekolah yang lain, misalnya mau ditiru oleh Mbak Pipit atau Bu Kasma misalnya. Nanti itu bisa saja kemungkinan itu terjadi. Yang penting itu relate dengan kondisi dan keadaan eh, yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian kita ke sistematikanya. Nah, sistematika ini ada 5 ya. Yang pertama pendahuluan ya. Yang kedua nilai bab 2 ya, nilai etika Kota Balikpapan. Kemudian yang ketiga nilai etika organisasi perangkat daerah. Yang keempat rencana kerja P3K. Kemudian nomor 5 penutup. Nah, yang pertama ini pendahuluan. Ada isinya latar belakang. Nah, silakan latar belakang ini Bapak Ibu browsing saja di internet, atau Bapak Ibu ambil dari latar belakang pada saat resume ketika orientasi nilai tugas dan fungsi. Ya, yang pada saat tugas resume MLC, jadi itu bisa dimasukkan dan disesuaikan saja redaksi atau gaya bahasa yang digunakan ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Kemudian di situ juga ada maksud dan tujuan ya. Maksudnya adalah eh, laporan RTL ini maksudnya adalah sebagai apa gitu, dan tujuannya sebagai apa gitu. Disusunnya laporan RTL ini. Nah, kemudian waktu ya, waktu adalah pada saat pelaksanaan dari pelaksanaan pembelajaran ya, yang kita mulai dari MLC sampai dengan saat ini ya, yang berakhir di tanggal 16 Oktober, dan tempat itu di Kota Balikpapan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua adalah nilai dan etika Kota Balikpapan. Di sini ada visi Kota Balikpapan ya, tentunya ya, nanti Bapak Ibu uraikan saja. Kemudian misinya juga, kemudian SOTK perangkat daerah. Nah, ini SOTK-nya siapa Bapak Ibu? Jadi ini SOTK-nya adalah dari OPD masing-masing, misal dari dinas
itu di dinas pendidikan misalnya. Kemudian dari rumah sakit misalnya, berarti SOTK-nya adalah SOTK rumah sakit. Jadi ini SOTK di perangkat daerahnya masing-masing. Kemudian manajemen kinerja P3K, jadi misalnya Bapak Ibu bisa menuangkan eh, SKP ya, SKP Bapak Ibu atau perencanaan kinerja Bapak Ibu ya, yang sudah dikonsolidasi atau sudah dilakukan dialog kinerja dengan atasan, itu dituangkan di dalam manajemen kinerjanya. Jadi Bapak Ibu itu eh, melakukan apa gitu ya, melakukan apa eh, dan bagaimana gitu, dan apa capaiannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk yang ketiga ada nilai etika organisasi perangkat daerah. Ini berisi perencanaan strategis ya. Tadi ada renstra-nya. Jadi renstra yang diambil adalah renstra OPD. Kemudian SOTK minor, misalnya sekolah. Gitu. Kalau misalnya tidak ada SOTK, misalnya Bapak Ibu yang di Dinas Capil misalnya, kan SOTK-nya sudah dijabarkan di bab 2, kok dimasukkan lagi di bab 3. Jadi untuk yang sekolah, ini SOTK sekolah, tapi yang untuk di Capil atau di dinas lain ya, itu tidak usah dimasukkan kembali. Kecuali di UPT ya, kecuali Bapak Ibu yang berada di UPT. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang tidak berada di satuan pendidikan atau di UPT, jadi SOTK yang minor ini tidak usah dimasukkan. Ya, kemudian ada tugas dan fungsi dari perangkat daerah atau UNOR-nya. Itu sama ya, ketika di SOTK yang di bab 2 itu sudah dijabarkan, di bab 3 tidak usah dijabarkan lagi, jadi cukup Bapak Ibu yang berada di luar non dinas pendidikan itu menjabarkannya di bab 2. Jadi yang dijabarkan hanya di perencanaan strategisnya. Jadi perencanaan strategisnya di Capil itu silakan dituangkan ke dalam bab 3 ini. Nah, untuk yang Bapak Ibu guru itu ada rencana strategis Dinas Pendidikan dan juga SOTK yang ada di sekolah dan TUSI yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk rencana kerja P3K ya, rencana kerja P3K ini ada terbagi atas dua ya. Yang pertama adalah rencana kerja umum dan rencana kerja sesuai jabatan. Nah, rencana kerja umum ini terkait dengan rencana kerja atau indikator ya, indikator kinerja utama dari OPD-nya atau dari sekolahnya. Nah, kemudian rencana kerja sesuai jabatan ini ada rencana kerja dari Bapak Ibu. Biasanya kan ada perjanjian kinerja ya antara kepala dinas dengan wali kota. Nah, itu bisa dimasukkan dalam rencana kerja umum. Jadi misalnya di dalam dinas Dukcapil misalnya atau dinas koperasi punya rencana kerja umum. Jadi ada diambil dari perjanjian kinerja wali kota dan kepala dinas. Nah, nanti kan di bagian-bagian itu Bapak Ibu punya kontribusi di situ. Bapak Ibu bagiannya yang mana nanti bisa dilihat di situ. Misalnya Bapak Ibu sebagai penyuluh koperasi misalnya. Nanti misalnya rencana kerja umum melakukan penyuluhan terhadap apa koperasi gitu di Kota Balikpapan berapa gitu outputnya gitu. Nanti itu bisa dimasukkan di situ. Nah, kemudian rencana kerja sesuai jabatan. Ini adalah rencana kerja sesuai dengan jabatan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu yang tadinya guru ya, nanti eh, bisa membuat rencana kerja ya. Rencana kerja ini dibuat dalam bentuk metrik. Jadi ada rencana kerja yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, jangka pendeknya adalah dalam 1 tahun dan jangka panjangnya berdasarkan tahun kontraknya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini penutup ini berisi kesimpulan ya, poin kesimpulan dan juga Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan dengan ide atau gagasan Bapak Ibu dalam melakukan pekerjaan. Misalkan di sekolahnya Pak Bu, Bu ini misalnya, Bu ini melakukan gagasan pembelajar untuk efektivitas pembelajaran di sekolah misalnya eh, ini punya metode misalnya metode untuk bagaimana murid-murid itu bisa
misalnya. Pembelajaran gamifikasi, Bapak Ibu bisa menerapkan itu di sekolah atau di tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi silakan saja ini Bapak Ibu identifikasikan dulu eh, potensinya Bapak Ibu ya, dan permasalahan, kemudian Bapak Ibu masukkan di, di penutup ini. Jadi ini bisa jadi best practice buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain. Nah, kemudian untuk rencana kerja tahunan ya, jadi ini dituangkan dalam bentuk metrik. Yang pertama ada kolomnya dan nomor, kemudian kegiatan, kemudian tahapan kegiatan, output hasil, dan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Jadi untuk kegiatan ini adalah kegiatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian tahapannya ini adalah milestone-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya kegiatannya eh, melakukan penyuluhan terhadap koperasi yang dinas koperasi ya, yang penyuluh koperasi. Nanti tahapannya seperti apa? Apa bisa menyusun, mendata dulu, itu kan koperasi-koperasi yang ada di Kota Balikpapan, kemudian menyusun jadwal, kemudian melakukan penyuluhan. Nanti silakan saja disesuaikan ya. Kemudian outputnya apa atau hasil seperti apa? Ini bisa dalam bentuk kuantitatif ya. Misalnya administrasinya 2 surat gitu atau 3 surat. Kemudian penyuluhan penyuluh koperasi misalnya hasilnya atau outputnya 100 koperasi yang dilakukan penyuluhan. Nah, di sini ada kontribusinya. Nanti Bapak Ibu punya kontribusi eh, di mana terhadap visi misi organisasi. Misalnya Bapak Ibu divisi kan visi kita Kota Balikpapan kan eh, sudah dituangkan di dalam RPJMD ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat visinya Kota Balikpapan, kemudian misi-misinya. Nanti Bapak Ibu itu masuk atau dinas Bapak Ibu itu masuk posisi misi yang keberapa gitu. Nanti bisa dimasukkan di situ. Jadi kontribusinya ini ya tidak apa-apa dimasukkan ya, mungkin eh, dari eh, kalau di breakdown dari pencapaian misi misi kota itu Bapak Ibu kontribusinya hanya sekian nih, tapi itu kalau dikumpulkan akan mendukung visi dan misi yang besar seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah rencana kerja menengah. Ini ada sesuai dengan perjanjian kerja, misalnya tahun pertama misalnya. Kegiatannya apa? Jadi setelah Ibu membuat rencana kerja tahunan, kegiatan tahun ke-1 misalnya. Nah, kegiatannya apa? Ini diambil dari eh, generalnya atau yang generiknya, kegiatan generiknya. Kemudian outputnya apa? Kemudian dituliskan lagi kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi ini dilanjutkan ke tahun kedua, ketiga, kemudian keempat. Nah, kita sepakati karena pelaksanaan di tahun 2023, jadi Bapak Ibu menyusun yang di tahun 2023 dan 2024 dan seterusnya sesuai dengan kontraknya saja. Oke, nah ini ada proses identifikasi. Nah, Bapak Ibu membuat dulu identifikasi ini harusnya terbalik, harusnya di slide depan ya. Jadi proses identifikasinya ini Bapak Ibu eh, lihat dulu Bapak Ibu ada di perangkat daerah mana, kemudian di satuan kerja atau satuan pendidikan apa. Kemudian Bapak Ibu melakukan identifikasi isu. Ya, isunya apa? Misalnya di rumah sakit nih, misalnya yang diangkat isunya terkait stunting misalnya. Nah, Bapak Ibu melakukan identifikasi misalnya, oh untuk misalnya di daerah kelurahan X itu balita yang stuntingnya tinggi, angka stuntingnya tinggi. Kemudian isu yang diangkat ini adalah misalnya pencegahan stunting misalnya. Kemudian Bapak Ibu silakan eh, membuat gagasan. Gagasannya apa untuk melakukan pencegahan itu. Gitu. Jadi ini bisa di-create sendiri atau diimprovisasi sendiri oleh Bapak Ibu ya. Sesuaikan saja dengan eh, pekerjaan dan tugas Bapak Ibu ya. Jadi bukan eh, tugas dan peran orang lain. Jadi Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak Ibu yang paling tahu pekerjaannya seperti apa dan permasalahannya seperti apa di lapangan.
Oke, ini kita lanjutkan di sistematika ya. Jadi untuk materi yang keempat ya, di submateri 4.4 yaitu rencana tindak lanjut, ini ada eh, pemberitahuan ya, pemberitahuan kepada Bapak Ibu. Ini ada 3 poin ya yang disampaikan oleh LMS. Yang pertama, sebagai evaluasi pelaksanaan orientasi nilai dinamika bagi P3K, maka seluruh peserta ya diwajibkan untuk membuat rencana tindak lanjut dengan format sistematika sebagai berikut. Nah, petunjuk pengerjaan buatlah rencana tindak lanjut hasil pembagian nilai etika sesuai dengan sistematika yang telah diberikan. Yang kedua, jumlah maksimal halaman ini adalah 15 lembar. Jadi jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Silakan di ringkas-ringkas saja seperti Bapak Ibu membuat sumari pada saat orientasi yang di komponen pertama. Formatnya adalah A4 ya, kertas A4. Kemudian untuk fontnya ini di Times New Roman atau Arial ya. Silakan misalnya di 15 boleh di font 11 atau 12 ya. Silakan menyesuaikan dari hasil tulisan Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat ya, silakan melakukan upload. Batas waktunya adalah 30 Oktober 2023. Ini akan kita laporkan kepada BPSDM Provinsi dan nanti setelah selesai pembelajaran ini bagi yang melaksanakan ya menuntaskan pembelajaran sampai akhir itu kita berikan sertifikat ya sebagai bukti Bapak Ibu sudah melaksanakan orientasi nilai dan etika di instansi. Ya, ini kita buka ya Bapak Ibu ya, nanti bisa di-download sistematikanya. Bapak Ibu buka dulu aplikasinya, kemudian eh, materinya ya, kemudian download outline laporan ya. Ini udah di-download. Nah, kemudian untuk uploadnya seperti apa Pak? Nah, kalau di akun saya ini memang eh, tidak kelihatan gitu ya, tidak kelihatan cara menguploadnya. Yang karena saya usernya ada di admin. Jadi kalau di user Bapak Ibu nanti tersedia tempat uploadnya, sama seperti Bapak Ibu ketika mengupload penugasan SKP. Jadi itu diupload. Ya, tapi yang diupload adalah dalam bentuk format PDF. Jadi bukan dalam bentuk doc. Artinya sudah selesai kemudian ditandatangani ya Bapak Ibu ya, ditandatangani oleh Bapak Ibu dan atasan langsung. Nanti setelah ini nanti kita lengkapi sistematika yang kita sampaikan kemarin biar Bapak Ibu nanti yang sudah yang disampaikan ke kami feedbacknya adalah laporan yang sudah benar-benar eh, selesai. Jadi tidak ada koreksi lagi Bapak Ibu. Dan diusahakan juga jangan plagiat ya Bapak Ibu. Jadi punya temannya nanti di copy, kemudian namanya yang dirubah gitu. Nanti kami akan cek satu-satu kalau sama ya, sama persis ya, itu akan kita tolak atau kita kembalikan ya dua-duanya. Misalnya ada yang sama ya Pak A dan B misalnya sama nih. Kita tidak memilih salah satu tapi dua-duanya kita tolak laporannya seperti itu. Nah, kemudian kita buka sistematikanya. Ya, ini sistematikanya. Nah, ini dihapus aja ya Bapak Ibu ya. Ini dihapus aja. Kemudian ini dimasukkan angkatannya sesuai dengan tahapan orientasi. Misalnya Bapak Ibu yang ada di angkatan 1 misalnya. Mas Iqbal yang mana Kelihatan ya yang Bapak Ibu ya? belum? Kelihatan Pak. Tidak kelihatan, Kurang Pak. jelas, Belum, Pak. Mas. Kurang Kecil, kelihatan, kecil Pak. tampilannya. Terlalu kecil. Suaranya kecil, Kelihatan. Pak. Kurang nyaring suaranya. Kurang kurang besar Pak Iqbal. Font tulisannya itu kecil juga. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bentuk laporannya. Ini ditulis angkatannya Bapak Ibu ya. Angkatan 1 misalnya. Angkatan 1 atau angkatan 2 ini sesuai dengan penugasan Bapak Ibu ketika MLC. Nah, kemudian disusun nama sesuai nama peserta, misalnya nama peserta kemudian jabatan.
Nah, kemudian ini masa orientasi diisi dari 05 berapa tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei ya yang tanggal 2 Mei ya sampai dengan 16 Oktober ya. Mei sampai yang mulainya di 16 Mei, isinya 16 Mei. Kan ada dibagi 2 tahap ya waktu itu, yang MLC di komponen pertama, jadi yang di tahap 1 dan di tahap 3. Ini akhirnya di 16 Oktober. Ya, nanti disesuaikan saja Bapak Ibu sesuai dengan tahapannya masing-masing. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan untuk sistematikanya di sini ada pendahuluan. Nah, latar belakang ini bisa mengambil resume dari resume yang sudah Bapak Ibu kerjakan pada saat MOC kemarin. Jadi silakan saja di copy paste di sini, nanti disesuaikan saja bagian-bagian yang kira-kira belum sesuai. Seperti itu. Kemudian ini tadi maksud dan tujuan, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan ya. Nah, kemudian di sini ada visi dan misi. Nah, visi dan misi di sini adalah visi dan misi Kota Balikpapan ya Bapak Ibu ya. Visi dan misi Kota Balikpapan. Jadi nanti ini diisikan saja dengan visi dan misi Bapak Ibu Kota Balikpapan. Maaf. Jadi silakan nanti di-download. Ini sepertinya sudah ada di bahan pembelajaran yang di Renstra. Itu ada perda yang besar ya. Kalau nggak salah perda nomor 4 atau nomor 5. Nanti silakan di-download kembali bagi yang belum download. Jadi tinggal dikopikan saja di sini. Nah, kemudian untuk SOTK, misalnya di sini adalah SOTK-nya Dinas Pendidikan, misalnya di sini dasar hukum, ya masuk dasar hukumnya, misalnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ya. Itu di sini ini masuknya berdasarkan perwali atau perda nomor begini kan ya, pada nomor berapa, kemudian silakan Bapak Ibu narasikan sendiri. Kemudian pelaksanaan fungsi perangkat daerah. Jadi ini adalah fungsi daerahnya ya. Jadi ada fungsi, ada tugas dan fungsi ya. Biasanya tugas itu general saja, tapi fungsi yang banyak. Nah ini bisa dijabarkan di sini. Kemudian manajemen kepegawaian dan pelayanan kinerja P3K. Ini silakan Bapak Ibu narasikan ya berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu dapat dan juga terkait manajemen kepegawaian dan juga kinerja Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu tuangkan tentang konsepsi ya manajemen ASN ya atau P3K yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada saat pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menuangkan SKP ya, SKP atau yang kerja Bapak Ibu dengan atasan Bapak Ibu ya. Misalnya kan Bapak Ibu sudah menyusun SKP, silakan dituangkan saya seperti ini. Nanti bentuknya seperti apa, silakan nanti dibuat dalam bentuk metrik boleh, dalam bentuk misalnya naratif atau narasi juga boleh. Ya, kerjaan-kerjaan yang penting bisa menggambarkan atau Bapak Ibu itu kinerjanya apa, kemudian ekspektasi hasilnya berapa, ekspektasinya seperti apa. Nah, kemudian di bab 3 ini ada rencana strategis OPD. Nah, silakan ini bisa diambil dari Renstra OPD masing-masing ya Bapak Ibu ya. Masing-masing misalnya Renstra dari Dinas Pendidikan. Nah, ini ada waktu Bapak Ibu dapat materi perencanaan, ini kan setiap OPD ini menyusun rencana strategik ya dalam 5 tahun. Itu turunan dari RPJMD-nya. Nah, kemudian di tiap tahun Renstra, tahun berjalan itu, tiap OPD akan membuat rencana kerja atau renjanya. Nanti di Dinas Pendidikan
atau dinas catatan sipil misalnya atau di rumah sakit, nanti registranya seperti apa. Nanti bisa dituangkan di sini. Nah, kemudian kalau di sekolah itu misalnya nanti masuknya di mana dia prosesan di registrar. Nah, kemudian ada struktur organisasi tadi yang saya sampaikan ya, ini di organisasi dan tata kerja OPD masing-masingnya, kemudian tugas dan fungsi organisasi. Nah, kemudian rencana kerja, ini rencana kerja umum, bikin dulu identifikasinya, identifikasi ya dari metrik yang tadi saya sampaikan di paparan. Kemudian Bapak Ibu membuat metrik atau tabel terkait rencana kerja tahunan dan rencana kerja tahun kontraknya Bapak Ibu atau perjanjian kerja Bapak Ibu ya, atau perjanjian kerja ya, sesuai dengan SPK-nya Bapak Ibu. Ini yang di rencana kerja umumnya. Oh sorry, ini masuknya di rencana kerja jabatan ya, rencana kerja jabatan. Nah, yang ini adalah rencana kerja umum. Jadi Bapak Ibu silakan menuangkan ya indikator kinerja utama ya atau IKU dari dinas ya, dinas pendidikan atau dinas capil atau rumah sakit atau dinas koperasi, target kinerja atau outcome-nya itu seperti apa gitu ya. Nanti silakan dituangkan di rencana kerja umum ini. Ini bisa secara sesuai dengan tadi tahun 5 tahun berjalanan dan juga per 1 tahun di rencana kerjanya. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat identifikasi permasalahan apa. Nah, ini kemudian dituangkan di rencana kerja tahunan dan rencana kerja sesuai dengan kontrak tahun berjalan. Ya, misalnya 3 tahun, yang 5 tahun, 5 tahun. Dan untuk rencana kerja yang per tahunnya ini dimulai dari 2023 sampai dengan tahun N ya, sesuai akhir kontrak atau perjanjian kerja Bapak Ibu. Kemudian bab ke-5 ya atau penutup ini berisi kesimpulannya. Jadi ini adalah sumari dari tulisan yang Bapak Ibu buat ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, Bapak Ibu menyimpulkan apa? Kemudian Bapak Ibu tadi dari di sini ada identifikasi, terus apa? Ada ide, ada gagasan ya, ada isu yang diangkat. Nah, Bapak Ibu menuangkannya di sini. Jadi Bapak Ibu dari hasil pembelian oleh saya dan analisis permasalahan, jadi Bapak Ibu akan melakukan suatu ide ya atau gagasan ya, atau bisa juga berupa inovasi apa untuk mendukung tugas atau peran Bapak Ibu ya sebagai pejabat fungsional. Ya, nanti dituangkan di sini dan ini akan menjadi best practice ya, best practice berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di dalam pekerjaan.